Shalom Bapak Ibu Saudara yang saat ini berada di rumah-rumah. Kami percaya saat ini kita ada dalam keadaan sehat karena kasih anugerah yang daripada Tuhan. Kita dipersatukan oleh Tuhan meskipun ada jarak yang memisahkan kita, tetapi Tuhan menyatukan kita untuk kita memuji mengagungkan nama Tuhan. Kita satukan hati kita. Terima kasih Bapak yang baik, Bapak yang sangat baik dan teramat baik bagi kami. Saat pagi ini Tuhan, kembali kami datang di hadirat-Mu untuk memuji mengagungkan nama-Mu, bersyukur di hadapan-Mu Tuhan. Karena kasih penyertaan-Mu dalam hidup kami. Kami rindu saat ini untuk mengagungkan Engkau, menyembah Engkau Tuhan. Kiranya Engkau melawat setiap kami, Engkau melawat setiap rumah-rumah Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih. Kami percaya Roh Kudus hadir di tempat ini. Roh Kudus hadir di rumah-rumah Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Karena dengan Roh-Mu kami hidup saat ini. Roh-Mu akan memenuhi kami saat ini Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih. Jiwa kami tenang bersama dengan Engkau. Roh-Mu yang hidup penuhiku, mengalir di dalamku. Haleluya Yesus. Penuhiku
Tuhan. Terima kasih ya Roh Kudus atas jamahan-Mu. Engkau memenuhi setiap kami Tuhan, baik yang di tempat ini ataupun yang di rumah-rumah. Kami percaya lawatan-Mu luar biasa. Engkau bekerja atas ibadah-Mu saat ini Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih. Kami siap mengagungkan nama-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Sekali lagi shalom. Puji Tuhan. Roh Tuhan yang hidup di dalam kita membuat kita merasa tenang. Kita akan menerima sukacita karena Roh Tuhan ada di dalam hidup kita. Di dalam kita membuat kita kuat, memberi kekuatan di dalam hidup kita. Terima sukacita surga. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Dapat rasakan kasih-Nya di tengah badai yang bergelora. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat saksikan kuasa-Nya, taklukkan badai yang bergelora. Haleluya, Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagimu. Sukacita surga datang penuhiku. Kita terima sukacita yang dari surga. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat rasakan kasih-Nya di tengah badai yang bergelora. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat saksikan kuasa-Nya, taklukkan badai yang bergelora. Puji Tuhan. Tuhan berikan sukacita yang luar biasa dalam hidup kita. Terima kasih Tuhan atas hidup ini. Terima kasih Tuhan atas kasih-Mu yang begitu indah dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, kami hidup hanya karena anugerah daripada-Mu. Haleluya Yesus. Haleluya.
Tidak ada alasan bagi kami jika kami hidup di dalam dunia ini selain Engkau Tuhan, yang sudah memegang kami, yang sudah menuntun kami. Dan saatnya Tuhan, kami akan belajar dari kebenaran firman-Mu. Urapi kami sekalian, baik hamba-Mu yang menyampaikan, akan setiap umat-Mu dimanapun saat ini mereka berada. Tuhan, pengurapan-Mu atas kami semuanya. Allah Roh Kudus melawat setiap kami masing-masing, sehingga sungguh pagi ini kami boleh merasakan hadirat Tuhan, merasakan lawatan Tuhan, akan Engkau menjamah setiap hati kami. Terima kasih ya Tuhan, berfirmanlah bagi kami, karena kami siap mendengarkannya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Shalom Bapak Ibu semua, saudara semua yang di rumah masing-masing dimanapun Anda berada. Selamat pagi, selamat berjumpa kembali di dalam ibadah kita hari ini. Tema firman Tuhan pagi hari ini adalah bangkit dari kekecewaan, yang terambil dari Injil Lukas pasal yang ke-15 ayat 11 sampai 32. Lukas pasal 15 ayat 11 sampai 32. Bapak Ibu di rumah membuka Alkitab masing-masing dan memperhatikan, kalau boleh kita baca bersama-sama ayat ini. Satu perikop saya akan bacakan, demikian firman Tuhan. Yesus berkata lagi, ada seorang mempunyai 2 anak laki-laki. Kata yang bungsu kepada ayahnya, "Bapa, berikanlah kepadaku bagian harta milik kita yang menjadi hakku." Lalu ayahnya membagi-bagikan harta kekayaan itu di antara mereka. Beberapa hari kemudian anak bungsu itu menjual seluruh bagiannya itu, lalu pergi ke negeri yang jauh. Di sana ia memboroskan harta miliknya itu dengan hidup berfoya-foya. Setelah dihabiskannya semuanya, timbullah bencana kelaparan di dalam negeri itu, dan ia pun mulai melarat. Lalu ia pergi dan bekerja pada seorang majikan di negeri itu. Orang itu menyuruhnya ke ladang untuk menjaga babinya. Lalu ia ingin mengisi perutnya dengan ampas yang menjadi makanan babi itu, tetapi tidak seorang pun yang memberikannya kepadanya. Lalu ia menyadari keadaannya, katanya, "Betapa banyaknya orang upahan Bapakku yang berlimpah-limpah makanannya, tetapi aku di sini mati kelaparan. Aku akan bangkit dan pergi kepada Bapakku dan akan berkata kepadanya, Bapa, aku telah berdosa terhadap surga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak lagi disebut anak Bapa. Jadikanlah aku sebagai salah seorang upahan Bapa." Maka bangkitlah ia dan pergi kepada bapaknya. Ketika ia masih jauh, ayahnya telah melihatnya. Lalu tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ayahnya itu berlari mendapatkan dia, lalu merangkul dan mencium dia. Kata anak itu kepadanya, "Bapa, aku telah berdosa terhadap surga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak lagi disebut anak Bapa." Tapi ayah itu berkata kepada hamba-hambanya, "Lekaslah, bawa kemari jubah yang terbaik, pakaikanlah itu kepadanya, dan kenakanlah cincin pada jarinya dan sepatu pada kakinya. Dan ambillah anak lembu tambun itu, sembelihlah dia, dan marilah kita makan dan bersukacita. Sebab anakku ini telah mati dan menjadi hidup kembali. Ia telah hilang dan didapat kembali." Maka mulailah mereka bersukaria. Tetapi anaknya yang sulung berada di ladang, dan ketika ia pulang dan dekat rumah, ia mendengar bunyi seruling dan nyanyian tari-tarian. Lalu ia memanggil salah seorang hamba dan bertanya kepadanya, "Apa arti semuanya itu?" Jawab hamba itu, "Adikmu telah kembali dan ayahmu telah menyembelih anak lembu tambun, karena ia mendapatkannya kembali dengan sehat." Maka marahlah anak sulung itu dan ia tidak mau masuk. Lalu ayahnya keluar dan berbicara dengan dia. Tetapi ia menjawab ayahnya, katanya, "Telah bertahun-tahun aku melayani Bapa dan belum pernah aku melanggar perintah Bapa. Tetapi kepadaku belum pernah Bapa memberikan seekor anak kambing untuk bersukacita dengan sahabat-sahabatku. Tetapi baru saja datang anak Bapa yang telah memboroskan harta kekayaan Bapa bersama-sama dengan pelacur-pelacur. Maka Bapa menyembelih anak lembu tambun itu untuk dia."
Kata ayahnya kepadanya, "Anakku, engkau selalu bersama-sama dengan aku, dan segala kepunyaanku adalah kepunyaanmu. Kita patut bersukacita dan bergembira, karena adikmu telah mati dan menjadi hidup kembali. Ia telah hilang dan didapat kembali." Amin. Perikop yang kita baca ini adalah satu hal yang biasa kita dengar tentang perumpamaan anak yang hilang. Bagaimana kita tahu ceritanya, bagaimana seorang anak yang minta hak warisnya kepada bapaknya dan dipakai untuk berfoya-foya. Saudaraku yang kekasih, kalau kita berbicara tentang cerita ini, seringkali kita hanya melihat dari satu sisi, kasih seorang bapak. Tetapi pagi hari ini kita akan melihat bagaimana kita melihat dari sudut pandang seorang anak bungsu yang sudah berfoya-foya menghabiskan harta. Seorang anak yang sudah melakukan tindakan yang fatal. Kalau boleh disebut seorang anak yang kurang ajar. Kenapa dikatakan kurang ajar? Bapaknya belum mati, sudah minta warisan. Nah, kita melihat di sini kehidupan seorang anak yang sudah melakukan tindakan bodoh. Hidup yang pada akhirnya bukan menyenangkan, tetapi hidup di dalam penderitaan. Kekecewaan seringkali ada di dalam hidup manusia. Sebagai orang yang normal, tentu kita pernah kecewa. Lalu apa yang akan kita lakukan supaya kita tidak terus tinggal di dalam kekecewaan, supaya kita tidak terus berada di dalam kekecewaan? Seperti anak bungsu ini, dia mengalami kekecewaan bukan karena kesalahan orang lain, tapi karena kesalahannya sendiri. Apa yang harus kita lakukan sekarang supaya kita bisa bangkit dari kekecewaan? Yang pertama adalah di dalam ayat yang ke-17 dikatakan demikian. Ayat 17, lalu ia menyadari keadaannya. Katanya, betapa banyaknya orang upahan Bapakku yang berlimpah-limpah makanannya, tetapi aku di sini mati kelaparan. Dikatakan lalu ia menyadari keadaannya. Untuk bisa bangkit dari kekecewaan diperlukan kesadaran akan kesalahan. Menyadari kesalahan. Tentunya setiap kita tidak lepas dari yang namanya kesalahan. Setiap manusia yang hidup pasti melakukan kesalahan. Baik kesalahan di saat sekarang ini maupun kesalahan di masa lalu yang membuat kita menjadi kecewa, yang membuat kita menjadi marah kepada diri kita sendiri. Dan tidak terus tinggal di dalam kekecewaan itu. Anak bungsu ini ketika menyadari hartanya sudah habis, dia melarat, dia untuk makan saja nggak bisa. Harus mencari makanannya babi, itu pun tidak diperbolehkan. Disinilah timbul kesadaran akan kesalahan. Menyadari kesalahan merupakan langkah awal untuk kita bisa bangkit dari kekecewaan, untuk kita bisa meneruskan perjalanan hidup kita dengan pemulihan. Menyadari kesalahan, lalu melakukan sesuatu yang benar. Untuk bisa menyadari kesalahan, kita perlu memahami apa yang sudah kita lakukan. Kesalahan apa yang sudah kita lakukan. Masalah apa yang terjadi dalam hidup kita akibat dari kesalahan itu. Anak bungsu ini menyadari betul kesalahannya.
Kesalahan yang ia sadari adalah ia sudah membuat harta yang warisan yang harusnya dijaga, dipakai untuk berfoya-foya. Ini kesalahan. Dan ketika dia menyadari, dia mengingat kembali keadaan di rumah. Menyadari kesalahan bukan berarti kita terlambat. Tidak ada kata terlambat untuk menyadari sebuah kesalahan. Karena dari situlah titik awal dimulainya kita untuk bangkit kembali mengalami kehidupan yang dipulihkan. Saya percaya di dalam hidup kita pasti pernah mengalami kekecewaan. Bahkan mungkin sering kita kecewa. Kecewa karena diri kita sendiri, atau mungkin kecewa karena orang lain. Kita menyadari masalah yang sedang kita hadapi. Kita menyadari kesulitan yang sedang kita hadapi. Kita menyadari kesalahan yang pernah kita lakukan. Jangan menjadi kecewa. Kalau kita sudah menyadari kesalahan kita, itu merupakan langkah awal yang terbaik. Langkah awal yang terbaik. Saya percaya di saat kita menyadari kesalahan kita, maka langkah yang kedua adalah kita akan memiliki niat untuk mengambil langkah pembaharuan. Memiliki niat untuk mengambil langkah pembaharuan. Di dalam ayat yang ke-18 sampai 20. Dikatakan, aku akan bangkit dan pergi kepada Bapakku dan berkata kepadanya, Bapa, aku telah berdosa terhadap surga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak lagi disebut anak Bapa. Jadikanlah aku sebagai salah seorang upahan Bapa. Maka bangkitlah ia dan pergi kepada bapaknya. Ketika ia masih jauh, ayahnya telah melihatnya, lalu tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ayahnya itu berlari mendapatkan dia, lalu merangkul dan mencium dia. Ketika menyadari kesalahan, harus ada langkah kedua, yaitu memiliki niat untuk melangkah di dalam sebuah perubahan. Melangkah di dalam sebuah pembaharuan. Anak bungsu ini berkata, aku akan bangkit dan pergi kepada Bapakku. Ada niat di dalam hatinya untuk merubah keadaannya, untuk merubah hidupnya, untuk mengalami pemulihan, untuk mengalami pembaharuan. Jadi menyadari kesalahan itu belum cukup. Harus ada langkah yang kedua. Dibutuhkan niat yang kuat. Mengubah keadaan yang buruk menjadi baik. Mengubah keadaan yang negatif menjadi positif. Mengubah keadaan yang kacau menjadi dipulihkan kembali. Si bungsu ini tidak hanya berkata, aku akan bangkit. Tetapi ada tindakan dari niat itu sendiri. Dia tidak cukup aku akan bangkit, lalu duduk berpangku tangan sambil menunggu uluran tangan orang. Si anak bungsu ini, dia memiliki niat, tapi ia juga melakukannya. Di dalam ayat yang ke-20 dikatakan, maka bangkitlah ia dan pergi kepada bapaknya. Si bungsu ini memiliki niat untuk mengalami pembaharuan, mengalami perubahan. Tetapi dia juga melakukannya, tidak hanya di omongan, tidak hanya sekedar ucapan, tidak hanya sekedar niat hati, tetapi juga tindakan untuk bangkit. Kata, maka bangkitlah ia dan pergi kepada bapaknya. Niat yang disertai dengan tindakan. Tentu niat yang kuat, tindakan yang kuat.
tindakan yang konsisten akan menghasilkan sebuah perubahan, akan menghasilkan sebuah pembaruan, akan menghasilkan sebuah pemulihan, memberikan dampak yang baik di dalam mengatasi kekecewaan kita. Jadi tidak hanya berpangku tangan lalu duduk manis sambil menunggu orang lain menolong kita. Dibutuhkan usaha keras untuk bertindak. Jadi kalau hari ini Anda mengalami kekecewaan karena sudah melakukan sebuah kesalahan, memahami kesalahan yang sudah kita perbuat, dan kita berada dalam situasi yang tidak menyenangkan, jangan cukup hanya berkata, aku sudah sadar kesalahanku, lalu aku akan memperbaikinya, tetapi tanpa ada tindakan. Harus ada tindakan untuk memperbaiki keadaan. Di dalam sebuah istilah dikatakan ora et labora, berdoa dan berusaha. Tuhan senang kita berdoa, tapi kalau kita tidak memiliki usaha, maka tidak akan menjadi berkat. Sebaliknya, usaha tanpa doa juga tidak akan menghasilkan berkat di dalam hidup kita. Niat adalah sebuah doa yang keluar dari hati kita. Dan ketika doa itu dipanjatkan, harus ada tindakan iman, tindakan berdasarkan doa kita. Kita percaya bahwa Allah itu sumber pertolongan kita. Kita percaya bahwa Allah itu sanggup memulihkan keadaan kita. Tapi kalau kita tidak bertindak bersama dengan Allah, bertindak di dalam kasih karunia Allah, kita tidak akan menghasilkan apapun. Miliki niat untuk berubah dan lakukan niat itu sampai kita mengalami perubahan. Yang ketiga, bagaimana kita bisa bangkit dari kekecewaan? Adalah ketika kita memulai di dalam kehidupan baru. Memulai hidup dengan lembaran yang baru. Memulai hidup dengan hidup yang baru. Di dalam ayat yang ke-24 dan ayat 32, ayat 24 demikian firman Tuhan. Sebab anakku ini telah mati dan menjadi hidup kembali. Ia telah hilang dan didapat kembali. Ayat 32, kita patut bersukacita dan bergembira karena adikmu telah mati dan menjadi hidup kembali. Ia telah hilang dan didapat kembali. Si bungsu ini sudah melakukan 2 tahap untuk dia mengalami pemulihan, bangkit dari kekecewaannya. Dia menyadari kesalahannya, lalu dia memiliki niat dan melakukan niat itu. Dan dia ketika sampai di rumah memulai dengan lembaran yang baru. Memulai dengan lembaran yang baru. Tidak lagi terkait dengan hal-hal yang dahulu. Tidak lagi terkait dengan hal-hal masa lalu. Tidak lagi terkait dengan hal-hal yang mengecewakan. Tidak lagi mengingat-ingat hal-hal yang dulu. Rasul Paulus berkata, aku melupakan apa yang di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku. Inilah yang disebut dengan memulai lembaran baru, memulai kehidupan yang baru, yaitu mengisi kehidupan kita dengan hal-hal yang baik, dengan hal-hal yang positif, dengan hal-hal yang menyenangkan Allah.
Ingat, Tuhan memang menyediakan kepada kita masa depan yang cerah, hari depan yang penuh pengharapan. Tapi kalau kita tidak mengisi hari-hari hidup kita dengan hal-hal yang baik, dengan hal-hal yang menyenangkan hati Allah, maka masa depan yang penuh dengan harapan itu hanya akan ada sebagai impian di dalam hidup kita. Rasul Paulus juga mengingatkan bahwa sebagai orang yang sudah percaya kepada Yesus, kita adalah ciptaan baru, yang lama sudah berlalu, dan kita menjadi manusia baru. Perbuatan manusia lama harus ditinggalkan, harus dibuang jauh-jauh. Oleh sebab itu, untuk melupakan masa lalu kita, meninggalkan masa lalu kita, kita perlu mengisi hidup kita dengan hal-hal yang positif, dengan hal-hal yang memuliakan Tuhan di dalam hidup kita. Jadilah orang Kristen yang memiliki kehidupan baru, menjadi manusia baru. Jangan cukup puas hanya menjadi orang Kristen, tapi tunjukkanlah kehidupan kita sebagai orang Kristen. Saya sering mengingatkan, Kristen bukanlah agama, tapi Kristen adalah kehidupan. Kristen adalah gaya hidup kita. Itu sebabnya pagi hari ini, kalau kita pernah mengalami kekecewaan akibat dari kesalahan kita, akibat dari tindakan kita, sadari kesalahan itu. Yang kedua, miliki niat untuk melangkah, menjemput, menerima, mengalami kehidupan yang baru. Bukan hanya niat, tapi juga lakukan niat itu dengan tindakan. Dan yang ketiga adalah mulailah dengan lembaran hidup yang baru sebagai manusia baru. Manusia lama kita sudah mati karena dosa-dosa kita sudah dihapuskan oleh Tuhan melalui pengorbanannya di kayu salib. Sebagai orang Kristen, kita adalah imamat yang rajani, umat yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri. Hiduplah dalam lembaran baru, hiduplah sebagai manusia baru. Maka kita akan melangkah di dalam kehidupan sebagai orang-orang percaya yang menyongsong hari depan yang penuh dengan harapan, yang menyongsong masa depan yang cerah yang Tuhan janjikan melalui firman-Nya. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Diberkatilah orang yang mendengar dan yang melakukan firman Tuhan. Mari kita tundukkan kepala dan kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk kebenaran firman-Mu yang sudah kami dengarkan. Saatnya kami mengoreksi hidup kami masing-masing. Seringkali kami melakukan kesalahan yang membuat kami mengalami kekecewaan. Dan pagi ini kami bersyukur untuk kebenaran firman-Mu di dalam hidup kami. Kami mau Tuhan, Engkau memproses hidup kami. Kami menyadari kesalahan kami. Kami berniat untuk melangkah kepada kehidupan yang baru. Dan kami hidup di dalam hidup yang baru bersama dengan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Meteraikan firman-Mu dengan Roh-Mu yang kudus, sehingga itu memberkati hidup kami semuanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, firman Tuhan yang memberkati kita. Ketika kita mengalami kekecewaan,
kita harus bangkit, melangkah untuk mengalami pembaruan, pemulihan, dan memulai hidup yang baru. Di akhir ibadah kita saat ini, kita juga rindu pemulihan terjadi atas bangsa ini. Kita akan berdoa, pulihkanlah, sembuhkanlah bangsa ini Tuhan. Bapa, ini yang menjadi doa kami. Engkau memulihkan negeri kami. Engkau memulihkan bangsa ini Tuhan. Kalau hari-hari ini seluruh negeri ini, bahkan seluruh muka bumi ini sedang mengalami wabah corona. Kami tahu Tuhan, ini semua untuk mengingatkan kami betapa kami harus lebih lagi dekat kepadamu. Betapa kami harus lebih lagi melekat dengan Engkau. Bapa, pulihkan negeri ini. Pulihkan bangsa ini Tuhan. Kami berdoa untuk para medis, para dokter. Tuhan, Engkau memberi mereka kekuatan. Engkau memberi mereka kesanggupan untuk dengan kasih mereka boleh menolong sesama, menyelamatkan sesama. Membebaskan, menyembuhkan mereka yang sedang mengalami sakit. Bapa, berikan berkat-Mu bagi para dokter, para tenaga medis. Demikian pula kami berdoa untuk aparat pemerintahan. Dari aparat pemerintahan di tingkat pusat, Pak Presiden beserta dengan seluruh jajarannya, para gubernur, para bupati, wali kota, camat, lurah, bahkan sampai RT. Di dalam nama Tuhan Yesus, Engkau memberkati mereka. Engkau memperlengkapi mereka dengan hikmat-Mu untuk dapat mengarahkan setiap penduduk negeri ini sehingga membawa Indonesia mengalami pemulihan kembali. Engkau memakai anak-anak Tuhan, gereja-gereja Tuhan, untuk menjadi terang, menjadi berkat di tengah-tengah pandemi ini ya Tuhan. Sehingga setiap orang boleh mengenal nama Tuhan dan mereka merasakan kasih Allah. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk anak-anak-Mu yang terjangkit corona ini ya Tuhan.
kami mendengar siswa-siswi seminari Betel mengalaminya Tuhan. Tuhan, jamah mereka, sembuhkan mereka dengan darah anak domba Allah. Engkau yang sanggup memulihkan mereka ya Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami juga berdoa untuk umat-Mu dimanapun mereka saat ini berada. Kami percaya Engkau sudah memberkati mereka semuanya. Memberkati rumah tangga mereka, memberkati kesehatan mereka, memberkati ekonomi mereka. Kalau hari-hari ini sedang mengalami masa-masa yang krisis, Tuhan, Engkau sanggup membedakan, membuat perbedaan antara orang-orang benar dengan orang-orang berdosa, antara orang-orang yang beribadah kepadamu dengan orang-orang yang tidak percaya kepadamu. Berkat-Mu kiranya menyertai mereka ya Tuhan. Dari tempat ini Tuhan, kami mengangkat tangan, memberkati umat-Mu. Kiranya damai sejahtera dari Allah Bapa, kasih sayang dan kemurahan dari Tuhan Yesus Kristus, kekuatan, pertolongan dan penyertaan melalui kuasa Roh Kudus, berlimpah-limpah atas kami semuanya, memenuhi seluruh kehidupan kami semuanya, mulai hari ini sampai Maranatha, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Selamat siang, Tuhan Yesus memberkati.